Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Pada pagi hari ini kita masuk ke kuliah MP ya, untuk pembahasan kajian penelitian yang relevan. Ini sebagai ulangan ya sebenarnya ya. Karena yang kemarin masih banyak yang kayaknya belum paham itu. Ya, akan saya ulangi sekilas nanti. Kemarin saya suruh ngirim jurnalnya juga belum ngirim ya. Ya baik, kita lihat materinya sebentar. Eh, Pak Paulus, ya, Pak, gimana? untuk jurnal sama kajiannya itu sudah saya emailkan Pak tadi pagi. Oh, di email ya? Saya RAR, ya saya RAR ke Oh, Pak Paulus. waduh, saya taruh WA mesinnya, nggak sempat buka ini. Oh, iya Pak. Oke, enggak apa-apa, nanti kita lihat. Ya, oke, saya mulai dulu untuk kajian penelitian yang relevan ya. Kita lihat jurnalnya dulu coba. Jurnalnya, ya, jurnalnya, bentar, saya kecilin dulu. Oke, kita lihat anunya, apa namanya itu, jurnalnya, mana nih? Muncul sebentar. Oh, yang tadi ya. Ya, kita lihat itu ya, saya ulangi sebentar tentang jurnalnya itu. Nah, sebelum jurnalnya mungkin saya ini ya, teorinya sebentar. Ya, bisa dilihat ya. Ini teorinya bisa dilihat. Bisa. Oke. Jadi yang utama di sini ya, saya ulangi. Untuk yang disebut relevan di sini ya. Relevan itu adalah bisa topiknya, ya topiknya. Seperti yang contoh kemarin itu monitoring itu topiknya. Tapi bisa juga metodenya, ya. Bisa juga teknologinya. Jadi dipilih salah satu yang relevannya apanya. Boleh ambil topiknya, boleh metodenya, boleh teknologinya. Cuman metode di sini adalah metode untuk penyelesaian masalah ya, bukan metode penelitian. Itu yang perlu diingat. Kemudian kalau teknologinya ya misalnya teknologi Internet of Things, teknologi RFID misalnya, atau teknologi Arduino ya, bisa. Kalau metodenya ya pakai metodenya, misalnya metodenya apa namanya, AHP, bisa metodenya Fasi SAW ya, atau topiknya sama tapi metodenya beda boleh ya, topiknya sama metodenya beda boleh ya. Jadi itu salah satu saja yang kamu ambil yang mana dari tiga ini ya, mana yang bisa masuk. Intinya cari jurnal-jurnal yang relevan di situnya ya, tiga hal itu. Kemudian yang berikutnya itu yang penting ini ya, untuk mengkaji jurnal itu ada tiga hal. Yang pertama adalah permasalahan ya, permasalahan awal nih, permasalahan awal. Ini pasti ada jurnal itu, karena jurnal itu kan merupakan hasil penelitian. Jadi apa namanya, permasalahan awalnya pasti ada disebut di situ. Ya, permasalahan awal itu ya bisa kelemahannya, kekurangannya itu ya, apa itu permasalahan awal biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, itu solusi yang diberikan oleh penulisnya ini. Ya, penulisnya yang, karena jurnal itu hasil penelitian, jadi ya penulisnya yang meneliti itu ya. Solusi yang diberikan. Kemudian poin ketiga, hasil yang diperoleh. Ya, tiga hal ini aja. Anda harus pertama mencari jurnalnya harus relevan ya, relevan dalam topik atau salah satu tadi topik,
metode atau teknologi. Salah satu. Kemudian setelah itu dikaji, dicari 3 hal ini. Ya. Kemudian kalau penelitian penulis itu nanti pembandingannya hasil yang hasil yang diharapkan. Ya, itu 3 poin itu yang perlu Anda Anda kaji ya, dikaji seperti itu. Baik, sekarang kita lihat ke jurnal yang kemarin ya. Ya, jurnal ini adalah ini contoh yang saya berikan ya, 2 jurnal itu. Ini topiknya tentang monitoring semua ya. Di sini ada monitoring ini, monitoring ya. Topiknya tentang monitoring. Monitoring perkembangan proyek sebetulnya ya, monitoring perkembangan proyek. Baik, dari untuk mencari 3 hal tadi ya, kita bisa bisa cari di sini di abstrak. Ya, pertama cari di abstrak dulu. Permasalahannya apa? Di sini ada yang permasalahannya. Ya, dicari, dibaca. Jurnal yang baik itu 3-tiganya ada di abstrak sebenarnya. Karena abstrak itu ringkasan dari seluruhan isi jurnal. Ya. Nah, ini cari di sini ya, apakah ada tentang permasalahannya. Nah, ini enggak begitu jelas nih, permasalahan di sini enggak ada ya. Nah, kalau enggak ada di sini, kita cari di pendahuluan ini ya, di pendahuluan. Cari di pendahuluan. Nah, pendahuluan ini. Ini. Ini ya, di sini ada nih kelemahannya ya. Film yang pesan saya ini mempunyai beberapa kelemahan. Ini kelemahan atau masalah yang awal ya, permasalahan awal. Ini ada 3 hal nih. Yang pertama ini, ya pertama, ya nanti dibaca lagi. Ini kedua, Anda silakan nanti dibaca. Dan ini ketiga. Ya, di sini ada 3 masalah. Nah, ini semua permasalahan ini kamu kopas saja di Word ya. Dikopas di Word dulu. Kan ada 3 tadi. Permasalahan, kemudian solusi sama sama hasil ya yang diharapkan. Nah, dikopas di Word dulu. Ini baru permasalahannya, saya ketemu di sini. Kemudian solusinya ada enggak? Nah, solusinya di sini, oh yang bahasa Indonesia saja ya. Nah, ini dikembangkan sebuah sistem informasi ini. Ini solusinya di sini. Ada ini solusinya. Ya, nah, ini solusinya dikopas. Copy paste taruh ke bagian solusi tadi ya. Terus yang ketiga, hasilnya ada enggak? Kalau solusinya di abstrak tidak ada, ya dicari di pendahuluan ya, pasti ada. Kemudian hasil yang diharapkan. Nah, ini kurang ya, ini sudah ada di sini sebetulnya. Nah, tapi ini kurang detail ya. Nah, kurang detail ini nanti Anda cari di bagian akhir ya, bagian akhir dari jurnal ini. Ya. Cari di bagian akhir dari jurnal ini. Ya, berdasarkan di simpulan atau di penutup sini ya. Telah berhasil ini ya. Proyek perkembangan proyek telah berhasil apa ini? Nah, ini. Dimulai dengan menggunakan teknologi. Nah, sistem yang dibangun ya, lah ini sudah ada di sini semua. Ya, jadi tidak terlalu sulit sebetulnya untuk mencari 3 poin tersebut ya. Paham ya? Jadi ini poin-poin yang ini dikopikan di di Word dulu ya, nanti disusun. Ya, sekarang kita lihat juga coba yang jurnal berikutnya ya. Jurnal yang perkembangan proyek ini. Nah, jurnalnya, kalau jurnal ini harus ada ininya ya. Ada volume, nomor, tahun. Ingat jurnal yang dipakai adalah N-5 ya. Jadi cari jurnal yang N-5. Kemudian kita cari 3 poin tersebut ya. Kita cari di abstraknya ini, ada enggak?
Oh. Nah, ini ada permasalahan, yaitu ini. Nah, permasalahan di sini ada. Ini copy saja. Copy dulu, taruhkan ke Word-nya. Tapi ditulis jurnal apa namanya? Jurnal kedua ya. Terus solusinya ada enggak di abstrak ini? Ada juga ini. Tujuan penelitian ada untuk membangun ya. Solusi itu membangun ini. Ya, sampai sini. Ini solusinya ada. Sudah paham? Nah, sekarang hasilnya ada enggak? Ya, sampai sini solusinya. Solusinya sampai ini ya. Membangun sistem informasi ini. Ya, ini. Hasilnya ada enggak? Oh, ini hasilnya ada di bawah ini ya. Kemudian itu, tapi masih ringkas sekali ya. Ya, ya, oke ya. Jadi hasil penelitian ini masih ringkas nih. Ini cari di mana? Cari di bagian akhir. Ya. Nah, di bagian akhir penutup ini kemarin juga saya sampaikan. Ini ada ini hasilnya ini. Ya, 1, 2, 3 ini. Hasil yang pertama untuk ini ya, admin ini, membantu admin ini hasil yang pertama. Ya. Hasil yang kedua, ini, mempermudah manajer ini. Hasil yang ketiga adalah mempermudah ya, mempermudah pimpinan. Jadi hasilnya ada 3, 1 mempermudah membantu admin ya, kedua mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan, yang mempermudah pimpinan dalam mengambil keputusan. Nah, ini semua dikopikan aja di Word ya. Nah, nanti kalau sudah dikopikan kemudian baru disusun seperti ini ya. Disusun ya. Iya, kelihatan ya. Saya perkecil sedikit. Ketutupannya videonya. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi jurnal 1. Jangan lupa menuliskan nama jurnalnya, kemudian penulisnya ya. Tempat penelitian di mana ditulis, terus permasalahannya ini. Pada SIM lama tadi sudah ya, ada permasalahan, tinggal kopikan sini aja. Kemudian yang kedua, apa namanya, solusi yang diberikan. Ya, ini. Ketiga hasil ya. Ini ngambil semua dari apa tadi? Ambilnya dari jurnalnya itu. Tinggal copy paste dulu ya. Kemudian jurnal kedua juga sama, ya. Kalau terlalu panjang diringkas boleh, ya, disederhanakan saja. Tadi ada 3 hal nih permasalahannya, ya. Bisa ditulis semua di situ boleh, ya. Lebih jelas itu 1, 2, 3. Permasalahannya itu jurnal yang ini apa? Monitoring perkembangan proyek itu seperti itu. Solusi yang diberikan. Solusi itu ya termasuk itu tools perancangannya, kemudian metode penelitiannya, ya, itu solusinya. Jadi membangun sistem informasi berbasis web ini ya, dengan apa? Dengan sistem ini tidak dijelaskan. Pengembangan sistem itu seperti itu ya, SDLC, waterfalls, R&D, RAD, prototyping itu ya. Tidak ada, dibaca, dicari, nggak ada, ya sudah. Kemudian hasil yang diperoleh ya, itu juga ngambil dari mana? Dari jurnalnya. Baik, sekarang dari kajian tadi ini namanya kajian ini ya, kajian ini. Ini kita ringkas dalam bentuk tabel. Ya, topiknya monitoring ini. Kalau Anda ada yang relevan bukan topiknya, misalnya teknologinya ya. Teknologinya ini tidak harus sama tulisannya. Teknologinya misalnya IoT misalnya. Terus kemudian metodenya, sama metodenya. AHP misalnya seperti itu. Ya jangan terpancang sama ini ya. Kadang bidang kerjanya ini bisa kamu ganti lah.
Pokoknya intinya bisa membandingkan antara jurnal 1, jurnal 2, dan proposal penulis. Ini tidak harus seperti ini. Ya, bisa kamu sesuaikan. Kemudian permasalahannya. Ya, permasalahannya kalau permasalahan ngambil dari ringkasan dari sini tadi ya, itu diambil. Disederhanakan saja, jangan terlalu panjang tulisannya. Poin-poinnya saja. Permasalahan yang ada 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu. Tidak usah terlalu panjang ya. Ini kan terlalu panjang ini. Ya. Kemudian yang di sisi penulis ini permasalahannya kamu ngambilnya di identifikasi masalah itu loh. Ya. Identifikasi masalah atau latar belakang tentang permasalahannya itu. Kalau ringkas ya diidentifikasi masalah. Masalahnya apa? 1, 2 gitu. Tulis ini. Jelas ya. Ini ngambilnya dari proposal yang sudah kamu tulis. Latar belakang atau identifikasi. Kemudian solusi. Solusi itu berkaitan dengan metodenya, ya, dengan metodenya. Oh, solusi itu berkaitan dengan sistem yang dibuat ya. Berbasis web berbasis pemrograman mobile. Nah, metode penelitiannya ini pakai waterfall. Ini tadi tidak dijelaskan, kalau untuk Stekom semua pakai R&D ya. Kemudian terus perancangan sistem. Ini OAD, UML. Misalnya kamu udah pakai UML, pakai DFD ya, boleh aja tulis DFD. Ya. Kemudian software database-nya. Nah, ini kan juga ada di spesifikasi produk itu ya. Untuk penulis kan sudah ada. Kalau ini tinggal cari aja di mana, di jurnalnya. Kemudian uji coba, ini pakai black box ya. Ya, ditulis saja black box. Di sini uji cobanya tidak diketemukan istilahnya awal sampai akhir gitu saja ya. Nah, untuk Stekom itu kita mengacu R&D, kita uji cobanya ada 2, validasi desain dan uji coba produk. Ya, uji coba produk di lapangan. Kemudian hasil ini ya tadi ya sudah ada, ini sudah ada. Nah, untuk penulis mana? Kan belum membuat penelitiannya belum dimulai toh. Jadi hasil yang diharapkan. Makanya di sini saya strip hasil yang diharapkan. Paham ya? Ya, seperti itu saja. Sebetulnya yang utamanya itu ya, cari jurnalnya itu sesuai atau tidak gitu loh. Jurnalnya itu sesuai atau tidak itu yang utamanya di situ. Ya, kemudian baru dikaji. Nah, untuk jurnal-jurnal yang digunakan, sekali lagi ya, itu jangan ada kata analisis ya. Jurnalnya harus sesuai dengan komputer ya, jurnal komputer. Ya, jurnal komputer. Ya, ini kalau kita lihat ini jurnal ini. Nah, kalau jurnal komputer ini kan sebetulnya kalau kamu bisa dapat jurnal yang mirip ya, relevan itu enak loh. Ini kamu bisa ngikutin, oh ini pakai apa? Oh ini pakai waterfall. Tempatku pakai R&D, harus ya. Harus R&D tahapannya ini. Kemudian di sini kan ada UML-nya ada, ya, yang ditulis apa. Jadi bisa dipakai untuk acuan, ya. Oh bentuknya seperti ini diagramnya seperti ini, ya. Nah ini ada ERD-nya dan sebagainya. Terus ini interface-nya ini ya. Ini di bab 4 itu seperti itu. Ya tinggal itu aja, gitu loh. Kalau kita punya jurnal, ini untuk kiblatnya, untuk acuan kita ya. Jadi jangan pakai jurnal yang analisis gitu ya. Itu nggak cocok ya untuk komputer itu. Ya. Jadi kalau yang pakai jurnal itu tolong diganti nanti. Itu tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Karena yang tempat kita itu kan R&D itu ada rancang bangun ya, ada perancangan dan ada pengembangan ya. Rancang bangun itu penelitian dan pengembangan. Ya. Tolong nanti diperhatikan. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan untuk itu. Sementara sekarang kita interaksi dulu ya, kalau mau ada yang tanya silakan.
Yuk, silakan siapa yang mau tanya, yang masih kebingungan, silakan buka mic-nya untuk tanya. Ya, kebetulan ini belum saya buka. Saya pikir kok di WA, ya, itu jurnalnya kan mestinya bisa di WA juga. Saya belum buka di apa namanya, di email saya. Ya, tanya dulu, nanti coba saya buka emailnya. Silakan bertanya dulu. Saudara Haji Nur Ma'arif, mau tanya apa? Silakan. Haji Nur Ma'arif. Jelas, Pak. Hah? Enggak, kamu ada Jelas. pertanyaan enggak dengan jurnalmu? Belum ada? Belum. Ya, sekarang Agus Harinal coba. Agus Harinal. Ada Jelas, pertanyaan enggak? Nah, maksudnya kamu kesulitan enggak untuk mendapatkan jurnalnya yang relevan itu? Kalau jurnal tadi udah dapat 2, Pak. Udah ada jurnalnya. Sudah cocok. Relevan apanya ya? Agus? Apa yang itu, Pak? Topiknya relevan, sistem keamanan. Oh iya, betul. Oke. Cuman teknologinya mungkin beda ya. Yang dipakai dia mungkin ya. Teknologinya pakai GPS, cuma beda di itunya, Pak, apa? Di koneksinya. Di modemnya itu beda. Modemnya. Jangan Sistem mirip ya. apa? Koneksi. Harus intinya itu harus beda ya. Jangan sama. Jadi kalau nanti sama kan kamu jiplak ini. Nah, jangan seperti itu ya, walaupun sumbernya beda. Jadi intinya jangan sama. Kalau perlu ditambah fitur ya. Kalau hampir mirip-mirip, kamu tambahkan fitur apa yang membedakan sebagai pembedanya. Iya, Pak. Ada lagi mau ditanyakan yang saudara Gus? Cukup ya? Baik, Cukup, ini Pak. Haji Nur Ma'arif nih bagaimana? Mau tanya lagi atau enggak? Mic-nya dimatikan kalau sudah tanya. Siapa? Gilang Fahri. Ya, Gilang Fahri mau tanya Itu apa? cara mencari tool perancangan sistem gimana, Pak? Kamu buat alat apa buat produk apa buatan? Buat apa? Buat Hardware, software. aplikasi Tool perancangannya maksudnya? software. Itu kan pilihannya hanya 2 ya. DFD apa pakai UML. Kalau DFD plus ERD ya biasanya. DFD dan ERD, kalau UML kan tidak perlu ERD. Tools perancangannya itu maksudnya itu. United Modeling Language sama apa? DFD, salah satu. Kalau pakai UML ya enggak pakai DFD. Kalau pakai DFD itu lebih lebih rumit ya. Kelihatannya UML lebih real gitu loh, lebih mudah untuk dibuat ya. Nah, itu silakan pilih. Bebas itu mau pilih DFD boleh, pakai UML boleh. Tidak dipersyaratkan itu. Ada lagi? Oh ya. Cukup. Kemudian Boni, sekarang Boni ada pertanyaan apa kemarin itu? Boni? Ya, Pak. Apa? Kamu sudah paham atau belum? Sudah, Pak. Sudah dapat jurnalnya? Sudah. Kamu kan membuat yang Ensiklopedia. Tetap itu kan? Iya. Ya, sudah dapat jurnalnya ya. Relevannya di mananya? Relevannya apanya? Relevannya itu bedanya di API, Pak. Di API Google-nya. Bukan, kalau yang saya... kamu tuh relevan apanya jurnalmu tuh loh? Relevan topiknya, relevan teknologinya, apa relevan metodenya? Salah satu itu. Relevan topik. Topiknya sama berarti. Tapi cara buatnya beda gitu ya?
Ya, fiturnya juga beda. Nah, harus beda ya. Topiknya boleh sama tapi Ya. untuk apa solusinya beda ya. Kalau mirip-mirip kamu bisa tambah fiturnya. Ya, solusinya tambah fiturnya sehingga beda gitu. Karena nanti dalam skripsi harus dicantumkan itu. Ada masalah ya, tidak ada kendala ya. Kalau tidak Tidak, ada, ya, nanti bisa dikaji. Kemudian Furkan. Halo Furkan. Iya, Pak. Kamu buat apa yang kemarin? Augmented reality, Pak. AR. Ya, ya. Terus jurnalnya sudah dapat belum? Udah, Pak. Yang relevan apanya? Topiknya? Yang relevan anunya itu, Pak. Topiknya sama teknologinya atau sama teknologinya sama-sama AR itu, Pak. Terus bedanya apa dengan punyamu yang sudah ada ini? Jurnal Fiturnya, Pak. Apanya? Tentang apa? Jadi kayak misal ada satu jurnal itu nggak terlalu detail tata letak petanya. Jadi kayak nggak ada misalnya ukuran ruangan itu berapa meter atau berapa meternya itu, Pak. Tanpa ukuran. Detail-detail ruangannya. Nah, Ya. itu harus ya. Apa namanya? Jadi pembandingannya itu nanti kamu justru yang punyamu yang plus point itu ditonjolkan, terus yang jurnal itu dikatakan tidak ada gitu loh. Misalnya detail ukuran. Tidak ada, punyamu ada gitu loh. Sehingga kelihatan bedanya nanti. Ya pengujinya selalu menanyakan itu loh, bedanya apa, keunggulanmu apa daripada yang sudah ada itu. Ya. Jadi fiturnya ditambahkan. Nggak boleh sama ya. Jurnalnya sudah dapat semua duanya. Iya, Pak. Oke. Udah dapat 2. Oke, nanti dikaji ya. Cara ngaji sudah tahu toh tadi. Kemudian Iya, sekarang ya. Berikutnya siapa ini? Muhammad Adi coba. Halo, Muhammad Adi. Halo, Pak. Ya. Kamu kemarin buat apa ya? Pakai apa namanya itu? Apa namanya? Kamu buat pakai bukan Arduino ya? Apa kemarin? Iya, Pak. Pakai apa? Iya. Loh, kok iya ya? Yang kamu buat itu loh. Oh, pakai kamera rumah Raspberry, Android sama iOS, Pak. Bukan. Kamu kan udah pakai Arduino Raspberry ya? Pakai Raspberry. Iya. Nah, Iya. kamu jurnalnya apa yang relevan apanya? Gimana, Pak? Agak putus-putus. Jurnalmu yang relevan itu dengan penelitianmu apanya? Topiknya, apa teknologinya, apa? Teknologinya, Pak. Teknologinya Raspberry ya. Terus topiknya tentang apa? Sistem keamanan juga. Iya, sistem keamanan, Pak. Jadi 2 jurnal itu juga sistem keamanan menggunakan Raspberry gitu ya. Iya. Nah, bedanya apa nanti sama punyamu? Kelebihannya apa yang kamu buat sama yang sudah ada itu? Yang Pembeda. kasih Apa? Dikasih apa? Dikasih apa? Harus beda loh. Jangan kamu terus buat sama persis itu tempatnya nanti beda itu nggak boleh. Ya, kalau topiknya sistem keamanan, teknologinya sama Raspberry ya dibedakan. Ada fitur apa yang membedakan gitu loh pokoknya. Tambah aja cari apa namanya fitur-fitur apa yang kamu bisa tambahkan di situ. Yang tentunya lebih lebih menonjol dari yang ada 2 itu. Itu tujuannya memang seperti itu. Jadi ditanyakan kelebihannya apa punyamu dengan 2 jurnal itu. Nah, kamu harus bisa menambahkan fitur yang beda gitu loh. Fitur yang berbeda itu bermanfaat. Jangan nanti ngomong ini yang 2 tidak pakai LCD, Pak. Tempat saya pakai LCD, itu kurang kuat ya. Jadi bisa apa gitu loh. Dengan itu bisa apa gitu. Lebih unggul lah. Ya, paham ya? Paham tadi? paham, Pak. Iya, Pak, paham. Ya.
Oke, jurnalnya sudah dapat semua, silakan nanti dikaji ya. Cara mengajinya ada paham tadi toh, saya jelaskan. Sudah paham ya cara mengkajinya. Itu contohnya kan sudah pernah saya beri ya, yang Word itu ya. Sudah ya? Contohnya sudah pernah saya beri itu. Halo? Boni? Sudah Pak, sudah pernah kirim Ya, contohnya. oke, nanti lihat contohnya cara mengkajinya seperti itu. Tabelnya yang penting ringkas saja, jangan terlalu panjang. Poin-poinnya saja ya. Tidak usah berupa, jadi tadi kajiannya kan agak panjang itu, yang kopas dari jurnal. Itu diperpendek aja, diambil intinya saja. Ya, oke. Berikutnya Septian Aji Selaksa. Septian Aji. Oke, kamu buat apa kemarin? Mendeteksi kebocoran gas alat Udah keras sedikit, Mas. Kurang dengar. pendeteksi kebocoran gas, Pak. Terus pakai sensor apa? Sensor MG2 dan flame detector menggunakan YAG, Pak. Berbasis YAG. Terus itu kok metode karo sing ngene TA ya. Coba ada fitur bisa ditambahkan lagi enggak? Misalnya tambahkan, itu kan pakai flame ya. Flame itu mendeteksi api ya. Kemudian bocor itu mendeteksi gas. Coba tambahkan satu lagi temperatur. Sensor temperatur. Jadi kalau temperaturnya sudah 50 derajat ya, itu di ruangan itu berarti ada sesuatu yang terbakar. Paham ya? Iya, Pak. Mungkin temperatur ruangan itu sampai 50 derajat, orangnya nggak kuat masuk situ. Ya, entah kamu setting di atas 40 atau 45, terserah. Ya, saya sarankan untuk membedakan dengan yang lain-lain itu tambah temperatur aja. Sensornya jadi ada 3, MG2, kemudian flame detector ya. Satu lagi sensor temperatur itu pakai LM35 atau beli yang modulan itu juga ada. Yang bentuk modul LM35 ada ya. Nambahkan sensor itu enggak susah. Terus kamu pakai apa? Arduino apa pakai itu? Note MCU ini? Pakai Arduino, Pak. Kenapa kok enggak Note MCU? Karena kan cuma 3 sensor saja toh. Note MCU itu kapasitas input output-nya itu yang digital itu 9, yang analog 1 loh. Coba bisa enggak itu pakai yang Note MCU? Soalnya nanti kalau kamu pakai Arduino, nanti kamu harus tambahkan itu modul untuk internetnya kan. Ya itu harganya jadi tambah mahal. Kalau pakai yang Note MCU itu kan sama, pemrogramannya juga pakai Arduino IDE ya. Itu sama, jadi bisa lebih murah lah gampangannya. Halo, Septian? Iya, Pak. Nanti Tambahkan ganti. 1 sensor ya. Jurnalnya sudah dapat. Sudah, Pak. Topiknya yang relevan apanya? Topiknya atau teknologinya? Yang relevan. Topiknya sistem keamanan ya. Iya, Pak. Terus kamu apa teknologinya yang kedua jurnal itu pakai apa? MQ6, Pak. Tuh. Enggak, dia pakai Arduino apa pakai pakai apa dia? Dia enggak pakai IoT dia. Enggak, Pak, enggak pakai. Dua-duanya enggak pakai. Enggak ada. Ngirimnya Hanya pakai microcontroller biasa. pakai SMS atau Pakai LCD, Pak, yang jurnal, Pak. kamu coba cari yang pakai SMS itu, jadi bisa dibandingkan. Iya, yang satu pakai LCD biasa, yang satunya pakai SMS, Pak. Oh iya, boleh itu ya. Jadi ada yang mendekati dengan punyamu, caranya beda, pengiriman message-nya beda itu. Ya. Ya itu saya kira untuk apa? Masih ada kesulitan apa? Mau ditanyakan silakan yang lain-lainnya. Terus ini nanti saya minta ya. Nanti setelah videonya ini selesai, saya convert dulu ke video ini. Nanti saya masukkan ke YouTube ya. Nanti Anda buka YouTube-nya seperti biasa, terus kasih komen di YouTube-nya dan di siakatnya ya. Di sini tadi sudah ngasih komen semua ya.
Kok komennya baru Sudah, Pak. baru 4 orang tok yang ngasih chat. Coba yang belum ngasih chat segera ngasih chat ini, hadir gitu ya. Di ini, di mana? Di Zoom-nya ini bisa. Ya, silakan tuh. Ya, jadi saya ulangi lagi nanti jangan lupa untuk lihat videonya. Terus dibuka ya, dilihat. Nanti sambil absen di YouTube-nya itu ya, dikasih komen terus diklik like ya, biasanya tuh kalau Anda like atau unlike diklik itu. Ya, tanda jempol itu. Kemudian yang belum subscribe tolong bisa subscribe ya. Ini permintaan dari institusi suruh subscribe mahasiswanya. Silakan nanti subscribe. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin pertemuan ini bisa kita selesaikan ya. Dan nanti minggu depan tolong itu semua sudah ngirimkan kajiannya. Kalau jurnalnya yang dikirim via email tadi sudah cocok ya dipakai, kalau belum cocok disesuaikan lagi. Tolong diperhatikan tahunnya ya, tahunnya N-5 loh. Ya, jadi 2015 ke atas. Dan nanti jurnal itu ya, nama jurnalnya itu nanti ditulis di daftar pustaka juga ya. Daftar pustakanya bisa kamu tambahi untuk itu jurnalnya. Ya. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sekian dulu. Nanti jangan lupa untuk absensi di YouTube dengan menuliskan komen. Di siakatnya itu kan juga bisa ditulis ya, di komen sekalian. Jadi double komen tidak apa-apa lah. Untuk safety absensi ini, karena ini masih transisi, jadi tolong bisa di komen semua ya, di siakatnya sendiri, kolom komen itu sama di YouTube-nya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat mendengar atas yang lain.